Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Perspektif bersama saya Viana Anindita, dan di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Mbak Menina Putri Wismurti sebagai Festival Co-Director Europe On Screen, karena kita hari ini akan ngebahas mengenai Europe On Screen. Halo Mbak. Halo Viana, apa kabar? Baik, nih saya mau ucapin terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk bisa Sama-sama. berbincang-bincang bersama tim Perspektif Binus TV. Oke, seperti tadi udah saya sampaikan, kalau misalnya aku pengen banget nanya tentang Europe On Screen. Nah Mbak, sebelum kita ngebahas lebih jauh, boleh jelasin dulu nggak sih Europe On Screen-nya sendiri itu seperti apa? Oke, Europe On Screen itu adalah festival film Eropa, di mana dia memutar berbagai macam film-film dari negara-negara Eropa. Tapi tidak terbatas filmnya itu hanya bercerita tentang negara Eropa, tidak, karena di industri film Eropa sendiri film-film mereka yang mereka buat itu tuh justru temanya internasional. Jadi kita bisa bilang bahwa festival film Europe On Screen ini adalah festival film internasional terlama yang masih ada di Indonesia sebenarnya saat ini. Karena tahun ini sendiri kita sudah memasuki edisi ke-20. Udah 20 tahun ya? Iya. Ini yang ke-20 kalinya. Iya, maksudnya. ke-20 kalinya. Oke, nah kalau untuk di latar belakang, atau mungkin bisa diceritain sejarahnya diadakannya Europe On Screen sendiri seperti apa sih? Dulu sih awalnya namanya bukan Europe On Screen ya, dulu masih Festival Film Eropa, jadi sempat bergonta-ganti namanya dari awal. Dan dulu formatnya juga bukan festival film, baru cuma awal-awal tuh hanya weekend screening aja. Jadi bilangnya cuma screening sebenarnya. Itu sejarahnya berawalnya berdiri karena inisiasi dari pusat kebudayaan besar Eropa di Jakarta. Lalu mereka berempat itu, yaitu ada Goethe, Erasmus Huys, Instituto, dan Institut Français. Waktu itu dulu namanya bukan Institut Français, waktu itu namanya CCF, Centre Culturel Français. CCF. Terus dia itu bekerjasama dengan Uni Eropa ingin memutar film-film Eropa. Kenapa? Karena pada saat itu 20 tahun lebih ya 20 tahun yang lalu belum ada film Eropa yang diputar di bioskop Indonesia sama sekali. Jadi kalau orang penonton Indonesia saat itu kalau ingin menonton film Eropa tidak bisa kecuali kalau di festival film. Dulu ada festival film internasional lainnya yang juga ada di tahun itu di Jakarta. Biasanya hanya pada saat itu bisa menonton festival film Eropa, atau bila ada inisiatif tersendiri dari kedutaan besar negara-negara Eropa ini. Dulu tuh ada juga festival film Prancis, festival film Inggris, itu dulu juga ada. Cuma mereka berpikir daripada sendiri-sendiri kenapa nggak langsung bergabung aja, kita bikin sebuah festival film Eropa. Oke. Pada tahun berapa tuh Mbak mulai tercetus pada kepikiran bikin lama festival? sekali ya. Kalau nggak salah itu 1998 deh awalnya, atau 9 ya kalau nggak salah. Udah lama sekali sih. Tapi memang dia itu sempat ada setahun lalu tidak ada. Jadi suka ada beberapa gap yang kadang tidak ada gitu. Aku lupa tahun berapa nih. Oke, berarti apa yang melatar belakangi mungkin reason yang benar-benar kuat untuk diadakannya Europe On Screen sendiri? Yang melatar belakangnya itu dia tadi, karena kita tidak pernah di Indonesia itu tidak ada sama sekali pilihan untuk menonton film Eropa, sayangnya. Hanya baru 5 tahun terakhir kita baru punya film Eropa pun kalau di bioskop, kalau kita lihat dalam setahun paling hanya 5 kali ada ditayang. Which mean dalam 2 bulan baru ada 1 kali film Eropa, dan itu biasanya hanya film Inggris, Prancis, atau Jerman. Memang kebetulan negara-negara yang paling banyak memproduksi film di Eropa adalah itu, termasuk Italia salah satu. Cuma kita jarang sekali melihat film Italia atau bahkan film-film dari Scandinavian countries. Padahal kalau mau ditonton banyak film-film dari negara-negara Skandinavia itu juga seru-seru loh, banyak thrillernya, banyak horornya. Film-film genre-nya malah lebih bervariasi dan lebih menegangkan daripada film-film keluaran Hollywood gitu misalnya. Dan kalau di pangsa pasar Indonesia sendiri sebenarnya penonton kita kan suka ya film horor, film thriller. Cuma kok sayang sekali belum ada distributor lokal yang berani membawa film-film Eropa itu untuk ditayangkan di Indonesia pada saat itu. Untungnya sekarang udah mulai banyak nih, karena juga distributornya juga tidak hanya, dulu kan mungkin hanya satu saja. Sekarang sudah ada banyak distributor dan mereka sudah mulai berani untuk membawa film-film Eropa ke Indonesia. Makanya kita
setiap beberapa bulan sekali kadang bisa melihat di bioskop ada film Eropa terbaru yang keluar gitu. Nah, kalau dari situ kita festival film Eropa ini memang bertujuan sebagai window display untuk memberikan opsi tontonan lain bagi penonton kita untuk menonton film-film Eropa tadi. Tidak hanya film-film Eropa yang lama-lama, tapi juga pinginnya tuh justru film-film Eropa yang terbaru. Apalagi kalau sekarang kan, wah dia pernah menang di Cannes atau menang di Berlin atau menang di Academy Award masuk ke Best Foreign Film nominasi. Nah, semua orang kan pingin nonton. Kapan ya kita bisa nonton? Apakah hanya mengandalkan VOD atau dari TV? Tidak mungkin. Akan terlalu lama. Jadi makanya karena itu Uni Eropa akhirnya semakin berkembang, tidak hanya 4 pusat kebudayaan ini, akhirnya didukung juga dengan kedutaan-kedutaan besar lainnya yang terutama adalah anggota dari Uni Eropa sendiri. Mereka akhirnya sepakat untuk terus melaksanakan Europe on Screen sampai sekarang. Oke, mungkin lebih ke kayak menambahkan rasa ingin tahu masyarakat kalau misalnya ini loh Eropa tuh nggak cuma hanya beberapa negara yang sering di bioskop, tapi ada beberapa negara yang tidak yang belum merasakan produksi secara luas gitu ya, makanya diadakanlah Europe on Screen sendiri. Iya, jadi di Europe on Screen ini bahkan penonton Indonesia juga bisa tahu bahwa ada loh film-film dari negara-negara yang bahkan kita belum pernah dengar, pecahan Rusia misalnya kayak Ukraine. Tahun lalu kita ada Azerbaijan, walaupun mereka belum termasuk dari anggota Uni Eropa, atau Swiss juga bukan anggota Uni Eropa tapi filmnya ada kita putar juga gitu. Jadi disitulah kita ingin memberikan variasi tontonan bahwa industri film dunia tidak hanya berputar pada Hollywood, tapi industri film Eropa justru lebih jauh dan menarik untuk ditonton. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin dari awalnya pengen ini nih ngadain festival supaya orang tahu nih film Eropa gitu. Kita tahun 98. Nah, kalau untuk diadakannya Europe on Screen sendiri tahun berapa pertama kali? Tahun 98 juga atau? Enggak sih, nama Europe on Screen itu sudah mulai ada dari tahun dulu sebelum saya jadi Festival Co-Director. Saya pernah ikutan di Europe on Screen yang dulu. Waktu itu Festival Directornya Lulu Ratna. Saya waktu itu jadi media ngurusin kalian. Itu tahun 2007. Jadi 2005 itu sebenarnya sudah berubah namanya. Dan kebetulan saya dan Noval juga adalah penggemar Europe on Screen. Kita penonton awalnya, benar-benar datang nonton karena itu kita nggak pernah punya pilihan tontonan di bioskop, cuma itu lagi film Hollywood lagi gitu. Dan akhirnya kita nggak punya nonton filman, dan kita berdua memang menyukai film festival, dan kalau bisa kita datang ke setiap film festival. Dari situ dari penonton sejati, big fansnya of Europe on Screen, akhirnya sekarang malah jadi Festival Co-Director. Jadi ya itu dia, kami berusaha sekali karena ada kecintaan kami terhadap kehidupan berfestival film, makanya kami ingin terus juga mengadakan Europe on Screen dari kami pribadi. Menarik ya, berawal dari penonton. Iya, berawal dari penonton. Jadi siapa tahu nanti penonton Europe on Screen sekarang bisa jadi Festival Director. Wow, what life. Oke. Nah, kalau misalnya Europe on Screen-nya sendiri nih, ini kan juga setahu aku udah ditayangin di Indonesia ada beberapa kota ya. Itu dibagi ke beberapa kota, dan kota mana aja sih? Kita itu tahun lalu itu ada 8 kota termasuk Jakarta. Itu ada di Bandung, Jogja, Denpasar, Surabaya, Medan, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Tahun ini kita rencananya akan tambah satu lagi, yaitu di Depok. Oke. Nah, untuk kegiatan Europe on Screen sendiri selain menayangkan film, ada nggak sih kegiatan-kegiatan lainnya? Banyak banget, Fiana. Jadi ini nggak cuma sekedar festival film, karena kalau kita itu dia, karena kami berdua mencintai kehidupan berfilm festival. Jadi menurut kami festival film itu memang jualan utamanya adalah film. Tapi kami tidak hanya menyediakan film aja. Kita pinginnya tuh ada event-event lain gitu loh di antara festival film itu yang juga bisa didatengin sama teman-teman pencinta film di Indonesia. Jadi kita ada film talks juga nanti, di mana film talks itu kita akan membahas hal-hal yang mungkin orang-orang nggak terlalu
berpikir banyak tentang itu, tentang aspek dari industri film tersebut. Kita mengundang beberapa festival guest juga untuk tahun ini. Dan tahun ini tuh kita ingin ada film talks. Kalau tahun lalu kita ada film talks tentang film poster, dan ada juga tentang penerjemahan. Nah, aku mau tanya dulu, ini kira-kira tayangnya kapan? Sudah Masih minggu depan sih kayaknya. masih minggu depan sebelum preskon berarti. Soalnya ada beberapa hal yang aku tidak boleh ungkapkan sebelum preskon nih. Jadi aku belum bisa bilang apa. Cuma yang pasti kita tetap ada film talks, di mana film talksnya itu tentang industri film. Dan kita selalu berusaha membawa segi-segi dari aspek misalnya kayak kamera, sinematografi, terus mungkin make up, mungkin kostum. Jadi lebih ke situ, bukan ke segi glamor ya. Dalam arti kata kita tidak mengundang selebritinya atau filmmakernya. Kita justru mengundang orang-orang yang lebih ke teknikal. Kenapa? Karena tujuannya kita pengen ada knowledge transfer dari industri film Eropa ke Indonesia juga. Jadi teman-teman sini juga bisa belajar gimana sih caranya bikin poster film yang keren, gimana sih caranya make upin, atau kita punya budgetnya limited nih hanya untuk bikin short film, gimana caranya itu. Nah, itu bisa didiskusikan dengan mereka kayak gitu. Oke, berarti nggak hanya kegiatan menonton sih, tapi lebih ke kayak edukasi ya. Iya, Edukasi ada itu juga. teknikalnya, Ya. mungkin cara-cara gimana, mungkin penggunaan kamera, mungkin pengambilan gambar mungkin juga ya Betul, kayak iya. gitu. Banyak kegiatan edukasinya juga ya. Ya, ada Menarik juga. sih. Lalu kita juga ada short film pitching competition. Jadi baru di 3 tahun terakhir ini kita ingin Europe on Screen itu memberikan sesuatu lebih kepada industri film Indonesia gitu. Jadi tidak hanya sebagai window display film-film Eropa. Jadi kita mengadakan short film pitching competition di mana kita membuka kepada filmmaker muda untuk mensubmit ide-ide baru mereka soal untuk membuat film pendek. Nah, nanti kalau terpilih menjadi finalis, mereka akan mempresentasikan ide-ide itu, dan para juri akan memilih 3 pemenang, di mana 3 pemenang ini akan mendapatkan hadiah untuk memproduksi filmnya. Gitu. Nah, lalu film itu akan ditayangkan di Europe on Screen. Mengajak juga ya. Iya, jadi penonton dan industri film Indonesia juga bisa lebih terlibat, karena kami ingin menciptakan festival film yang lebih berinteraksi juga dengan, nggak hanya sebagai display aja. Oke. Mbak, masih banyak banget yang mau aku tanya tentang Europe on Screen. Masih seputar Europe on Screen, tapi sesaat lagi ya Mbak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Perspektif.